di surga yang olehnya kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nama lain di bumi dan di surga yang olehnya kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Keselamatan di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Ya, file. Apa tadi yang Bapak bilang? Memang arahnya nggak disebut sama siapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dan Aprilia sama Mesia pakai 2 HP berdekatan. Iya Mesia. Iya. Salah satu harus di mute atau dikecilin suaranya supaya nggak berdenging. Siapa yang mau dikecilin? Punya Aprilio atau punya Mesia?
supaya ya Aprilio, coba Aprilio dikecilin bisa udah? Udah, oke. Jadi supaya nggak apa ya, dia nggak berdenging gitu. Ya, kita mulai sekali lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tante Susi minta Nova udah sehat? Mana Nova? Belum. Gimana Rilan? Oh, masih sakit ya, belum bisa ya. Oke lah, kalau begitu minta Nicholas awali dalam doa ya. Baik. Oke guys. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapak yang baik. Sebentar kami akan memulai ibadah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur atas anugerah yang Kau telah beri. Pimpinlah dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, kita nyanyi satu pujian. Datanglah ke bait-Nya. Ya, semua tepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setia. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Yeay. Tante Susi mau tanya, di sini sudah ada Melisa? Ada nggak Melisa?
Nggak ada? Belum ada? Belum masuk? Adminnya udah pernah admit nggak? Melisa atau Cici Febri? Nggak ada. Belum ada? Katanya dia ikut. Si Melisa kan namanya Felisa. Ya, Mesia ya. Felicia. Oh, Felicia. Aduh, terlalu banyak Melisa, Felicia. Nggak ada ya masuk ya? Belum masuk. Ya udah nggak apa-apa. Kita nyanyi satu lagu lagi. Pom 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 pom. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pom 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 pom. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi. Oh, sukacitaku. Semua nyanyi. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Palingnya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Palingnya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Puji Tuhan. Tante percaya bahwa kita semua tetap mengasihi Tuhan. Amin. Amin semuanya. Meskipun saat ini ya kita takut-takut ya, khawatir, takut-takut juga, nggak boleh keluar rumah juga. Mungkin ada keluarga kita juga yang kena COVID. Jadi biarlah walaupun masih kecil-kecil, kita belajar untuk beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita semua. Kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Naik lagi kok. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku di waktu ku bimbang, di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tante Susi nanti minta Keona untuk pimpin doa firman Tuhan. Keona mana? Keona? Ya, Tan. Ya, Keona pimpin doa buat firman Tuhan ya. Oke, Tan. Oke. Ya Tuhan, kami memulai ibadah kami ya Tuhan. Semoga ibadah ini menjadi kekuatan bagi kami melaksanakan ibadah. Masih Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tante Susi minta boleh semuanya buka pada pakai wifi kan, kecuali Rilan barangkali ya. Kalau Rilan pakai kuota jadi agak makan kuota. Kalau yang pakai wifi, tolong semua yang pakai wifi dibuka video. Rafael, buka sebentar biar Tante Susi lihat. Jessica, Sampai kapan? oke, sudah semua kah? Ya. Rafael blue screen. Ayo Richard buka. Kalau Rafael di sebelahnya Tante Susi. Richard di kamar. Buka dulu Richard videonya. Kita hari ini berbicara tentang apa sih manfaat kita memuji nama Tuhan. Ada nggak manfaatnya kita memuji Tuhan? Coba Tante Susi mau tanya dulu. Menurut Jessica, ada nggak manfaatnya kita memuji Tuhan? Kira-kira apa menurut Jessica? Kalau ada manfaatnya itu apa manfaatnya? Salah satu aja. Untuk nabung nabung baik Ada ya, kalau menurut Nicholas, ada nggak manfaatnya kita memuji Tuhan? Ada. Memuji Tuhan. Ya, ada. Kalau ada apa kira-kira? Napas kita jadi panjang. Lebih tenang sih. Gimana? Membuat hidup lebih tenang. Membuat hidup lebih tenang. Kalau menurut Keona, ada nggak? Keona suka nggak memuji Tuhan? Nyanyi lagu-lagu rohani gitu, senang nggak? senang sih Tan. Menurut Keona, apa yang membuat kenapa Keona jadi senang kok memuji Tuhan? Ada manfaatnya nggak? Kira-kira ada terpikir kenapa kita harus memuji Tuhan ya?
apa manfaatnya buat kita, atau karena sudah memang harus begitu aja karena papa mama juga begitu sih, jadi di gereja kita harus puji-puji Tuhan gitu. Jadi ada nggak yang mikir ada nggak manfaat buat kita kalau memuji Tuhan? Kira-kira Keona ada nggak? Nggak ada? Belum tahu? Nggak tahu sih Tante. Kalau Richard, mana nih Richard nih? Oh Richard, menurut Richard ada nggak manfaatnya memuji Tuhan? Ada. Kira-kira apa? Pokoknya ada. Kira-kira menurut kamu itu apa manfaatnya? Ada nggak? Ada. Tapi nggak tahu apa. Pokoknya ada deh. Ada aja gitu. Ada aja. Ada nggak? Kira-kira yang dirasa gitu loh. Kalau saya memuji Tuhan itu rasanya sukacita, jadi senang hati, damai. Ya, oke lah. Nah, hari ini Tante Susi mau kasih tahu bahwa di dalam Mazmur dikatakan begini. Mazmur pasal yang 150 ayat terakhir. Mazmur itu ada 150 pasal. Dia ayat yang terakhir. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Jadi salah satu hal itu jadi sebuah kewajiban kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi bentuk ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan, kita ungkapkan lewat memuji Tuhan. Bisa juga seperti kata Nicola, seperti kata Richard, bahwa ketika kita memuji Tuhan kita jadi sukacita, jadi senang gitu. Tapi adik-adik harus ingat, memuji atau menaikkan lagu-lagu itu kita harus pilih-pilih juga ya. Maksudnya mengapa Tante Susi lebih senang kalau anak-anak Tuhan itu menaikkan pujian lagu-lagu rohani. Bukan berarti kita nggak boleh dengar lagu-lagu yang ada di luar gereja, bukan. Tapi kita harus ingat satu, kalau kalian, apalagi nih yang sudah mulai remaja ya, Mesias sekarang kelas berapa? Kelas 3. Nah, kelas 3. Ntar lagi kelas 4, kelas 5. Jessica udah kelas 1 SMP. Adestan kelas 2, kelas 3. Kelas berapa ya? Adestan? Oh, kelas 1 SMP. Nicholas kelas 3 SMP. Ya, Nova kelas 1 SMA. Rilan kelas berapa, Rilan? Kelas 4. Kelas 4. Kalau Keona kelas 5, ya Kea. Kalau Tante Susi nggak salah ingat, kelas 5. Naik kelas 6. Aduh, salah, maafkan. Iya, naik kelas 6 ya. Nah, jadi kalian kan pasti suka dengar, siapa yang suka dengar K-pop, suka dengar lagu-lagu bahasa Inggris, K-pop. Jadi K-pop, bukan K-pop. Nah, yang paling pertama yang harus kalian lakukan untuk mendengar sebuah lagu adalah, tolong ya, di luar itu adalah pelajari arti dari lagu yang kita nyanyikan. Apalagi mungkin beatbox, terus nge-rap gitu ya. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang digunakan itu ada banyak bahasa makian, bahasa mendorong kekerasan, memberontak, seksual, dan sebagainya. Nah, itu adalah ketika kita pelajari lagu itu, kita lihat artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau kira-kira yang nggak baik ya nggak usah dinyanyiin, lebih baik nggak usah didengar, karena ada banyak contoh di dalam dunia. Ada yang masih ringing, di unmute aja, kecuali Tante Susi tanya, unmute aja semua. Nanti kalau Tante Susi tanya baru dibuka. Ya, oke, biar iya di mute, maafkan. Nanti kalau Tante Susi tanya baru di unmute. Nah, jadi begitu. Ada banyak di berita kalau kita dengar orang bisa bunuh diri sesudah mendengarkan sebuah lagu. Karena kadang-kadang di situ ngajak bunuh diri, ngajak membenci orang, itu lewat pujian. Nah, kita belajar di dalam, ayo kita ambil Alkitab dulu deh.
supaya Tante Susi ngomongnya ada bukti ya. Kita buka dulu deh di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul yang ke-16. Di situ ceritanya mulai dari ayat 25 sampai 40, tapi kita nggak perlu baca satu-satu, terlalu lama nanti. Kita buka aja dulu sebentar, nanti sesekali Tante Susi ingin ada satu-satu anak yang akan baca satu-satu ayat. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 40. Itu ada sebuah cerita tentang Rasul Paulus dan temannya yang bernama Silas. Ya, ini tentang Paulus itu berada di penjara. Nah, adik-adik tahu Rasul Paulus ini banyak sekali menulis buku di dalam Perjanjian Baru. Ya, kitab, bukan buku, kitab dalam Perjanjian Baru itu hasil tulisannya Paulus banyak banget. Tapi kita harus ingat bahwa karena dia memberitakan firman Tuhan, dia harus dipenjara. Dia dipenjara itu bukan karena dia maling ayam, mukulin orang, bukan karena dia preman, bukan karena dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi justru dia dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena dari dulu sampai sekarang ada banyak orang yang benci kepada orang-orang yang labelnya yang tidak tertulis tapi bisa ketahuan dia Kristen. Apalagi kalau dia suka memberitakan Injil, suka membuat orang yang sudah punya agama lain berubah menjadi pindah agama Kristen. Nah, itu bisa dituntut, kemudian dipenjara. Sampai sekarang ini ada pendeta-pendeta juga yang dipenjara karena seperti itu ya. Nah, ini Rasul Paulus. Nah, yang Tante mau cerita di sini, kalau kita mau bahas itu tentang Rasul Paulus di penjara. Kira-kira menurut kalian kalau orang di penjara itu biasa ngapain sih? Kalau menurut Rafael dulu deh. Kalau di penjara itu bikin apa? Diam-diam. Belum pernah, karena belum pernah Tante, aku belum pernah lihat penjara sih. Jadi nggak tahu apa yang di penjara. Di penjara itu ngapain? Di penjara itu ya kegiatannya olahraga, makan, tidur. Kadang-kadang kalau ada yang besuk boleh ada jam-jam tertentu, tapi dia nggak boleh bebas. Terus kadang-kadang di penjara itu kan satu ruangan, satu ruangan lah. Satu sel itu bisa 20 orang, bisa 30 orang berdesak-desakan gitu. Dan semua itu penjahat-penjahat. Jadi kita bisa bayangin gitu ya. Nah, dan di penjara itu memang, kalau penjara sekarang mungkin sudah agak lebih baik. Kalau penjara di zaman dulu, itu penjara biasanya ada di bawah tanah. Dan biasanya itu kalau ada yang pemimpinnya menyeramkan, menakutkan, penjaranya itu dibuat di antara saluran air, pembuangan limbah toilet itu bisa. Dulu Tante baca di Cina, awal-awal orang memberitakan Injil di Cina, kalau ketangkap sama pemerintah Cina, karena Cina ini kan komunis, alirannya komunis ya, negara komunis. Komunis itu tidak percaya Tuhan, percayanya komunitas. Perkumpulan, kekuatan, kebersamaan gitu. Jadi nggak ada Tuhan. Nah, jadi mereka benci sekali kalau ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi diceritakan ada orang yang tulis buku, Alkitabnya itu, makanya kalian jangan menyanyiakan Alkitab, baca. Kalau di sana mungkin sampai sekarang barangkali ya, tapi waktu buku itu diterbitkan dibilang Alkitab itu dirobek, disimpan. Ada orang simpan di mulut, tapi mungkin diplastikin dulu kali ya supaya nggak larut dengan air ludah. Ada yang disimpan di celah-celah rumah gitu. Kalau ada ketahuan orang bawa Alkitab sebesar ini,
itu dipukulin, dibikin babak belur, di penjara. Penjara itu bukan penjara yang enak, tapi dibilang yang tante baca itu penjara memang penjara yang di bawah tanah, kemudian itu tempat pembuangan limbah pupnya orang satu kota. Jadi kadang ya orang-orang Kristen, pemberita Injil, ya pup itu sudah sampai di dada, sudah sampai di paha. Jadi kalaupun mereka sakit ya tambah sakit karena itu limbah kotoran manusia. Jadi dilakukan tidak layak, ya, tidak layak, sangat jauh di bawah layak dari standar kehidupan. Karena untuk membuat orang kapok memberitakan firman, tapi mereka nggak kapok, digebukin sampai babak belur. Pokoknya sangat menderita. Makanya orang waktu itu di Cina orang takut kalau ketahuan dia percaya Yesus, karena pukulan yang mereka derita itu luar biasa, tapi tidak membuat mereka kapok. Nah, di sini Paulus ini di dalam Kisah Rasul pasal 16 ini dia juga dipenjara sih, tapi biasanya ya kalau dan Paulus itu mau menghadapi hukuman mati. Nah, bayangin kalau kita punya saudara atau kita aja nih dibilang kamu besok akan dihukum pancung, kamu besok mau ditembak mati, atau kamu hukumannya adalah dialiri listrik sampai mati. Bisa tidur nggak kita? Nggak bisa tidur. Si Paulus ini udah tahu dia akan dihukum hukuman mati, hukuman gantung atau hukuman pancung. Waktu itu zaman dulu baru dua itu, kalau hukuman mati dipancung atau digantung. Tapi kebanyakan di daerah atau di Yerusalem atau tempat di mana Paulus tinggal, kebanyakan kalau hukuman mati berarti dia digantung. Ya, dan memang dikatakan bahwa kebanyakan murid Tuhan Yesus mati itu digantung. Ada yang digantungnya begini X, ada yang digantung kepalanya dibawa terbalik sampai dia mati, gitu ya. Jadi macam-macam, dan mereka sangat menderita. Tapi Paulus, dia sudah mau menghadapi hari matinya. Dia itu apa yang dia lakukan? Coba kalian lihat dulu. Tante Susi minta Jessica baca di dalam ayat yang, tunggu ya, kita baca di dalam ayat yang ke-25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Apa yang dia kerjakan? Padahal besok sudah mau dihukum mati nih. Berapa tadi? 16 ayat 25. Oke, Tante, benar ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 6. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, kalian sudah dengar? Perhatikan baik-baik. Yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas itu adalah memuji Tuhan dan didengar oleh orang-orang lain yang lagi di penjara juga. Jadi mereka itu memuji Tuhan nggak di dalam hati. Kadang-kadang kita memuji Tuhan dalam hati, boleh. Tapi saat itu, saat Paulus dan Silas mau menghadapi kematian, mereka justru memuji Tuhan. Nah, sebaliknya, banyak orang yang mau menghadapi kematian itu mengutuk, nyumpah lah, minta makan yang enak-enak lah. Tapi Paulus itu, dia dia tahu, dia memuji Tuhan. Dan puji-pujiannya itu didengar oleh banyak orang-orang yang dipenjara juga, di lain kamar gitu. Nah, kita belajar yang pertama, Tante Susi sudah sering katakan bahwa pujian itu sangat besar kuasanya. Setan pun kalau dengar kita memuji Tuhan, dia takut. Dulu Tante Susi pernah cerita, nggak tahu Tante Susi cerita di sekolah minggu atau di remaja, di youth. Om sama Tante waktu itu belum punya anak. Terus dititipkan oleh seorang orang tua
anak perempuan yang SMA mungkin ada kelas 2 SMA kalau nggak salah waktu itu. Tapi anak perempuan ini kerasukan setan. Dia kalau di sekolah, kalau setannya itu mau merasuk dirinya, dia nggak peduli dia lagi belajar atau di rumah atau di mana aja. Kalau setannya datang masukin dia tiba-tiba bisa meliuk-liuk gitu ya, kayak ular. Terus dia kayak macan, nggak. Terus pernah ya ada pengerja itu pendeta yang masih belajar. Dia baru selesai sekolah, baru belajar di gereja. 5 orang laki-laki yang besar-besar. Dia kecilnya lebih besar sedikit dari Cici Desi. Kalau kalian bisa membayangkan Cici Desi, lebih besar dikit lagi dari dia. Nah, 5 orang cowok besar-besar kayak waktu Om Budi belum kurus, Om Budi masih gemuk, itu kayak begitu, dilempar semua itu. Itu pengerja-pengerja semua dia lempar, nggak ada yang bisa pegang. Jadi kalau orang kerasukan itu matanya merah. Tante Susi lihat matanya udah merah, melotot. Terus kadang dia meliuk-liuk gitu ya di lantai kayak ular gitu. Terus nanti tiba-tiba dia ngoceh apa, terus dia kayak macan, wow gitu. Nah, Om ajak kita mengelilingi ini anak ini. Terus kita nyanyikan pujian dalam nama Yesus, nggak usah panjang-panjang, kita nggak usah cengkramin dia, kita nggak usah pegang dia dalam nama. Ada yang temennya tante dulu saking nggak tahu gimana pemikirannya digebukin, anak ini ditampar gitu ya. Yang tampar perempuan juga. Tante bilang jangan, kamu tamparin dia percuma, kamu bukan ngusirin setan, itu bukan kayak gitu. Akhirnya kita cuman apa? Nyanyi puji-pujian dalam nama Yesus, kita lingkarin dia. Oh, dia sudah menjadi-jadi gitu ya. Udah meraung, udah mau gigitin orang. Setiap dia mau ke kita gitu, kita tolak dalam nama Yesus sambil nyanyi puji-pujian terus. 10 menit atau 15 menit kita nyanyi, terus dia teriak, udah, saya nggak tahan, mau keluar. Terus Om doain, tumpang tangan doain, terus dia kayak lemes gitu, mau pingsan. Dia mungkin pingsan juga barangkali, begitu dia sadar. Nah, mulai dari saat itu setan itu udah nggak pernah, karena memang anak ini dia waktu mama papanya menikah 20 tahun tidak punya anak. Jadi mereka pergi ke dukun. Jadi dia diberikan setan gitu loh ya. Tapi darah Yesus itu, nama Yesus itu lebih berkuasa daripada setan yang kita takutin. Gitu loh. Makanya Tante Susi suka ngajarin, kalau kalian takut, siapa yang takut di kegelapan? Lihat di rumah kita gelap, ada setan. Takut gitu ya. Kita lebih takut setan. Nyanyi. Hah? Gimana? Ngendap-ngendap kayak maling. Jangan, nanti digebukin. Papi kira maling, digebukin kan bahaya gitu. Nah, Nicholas, kalau kita takut, nyanyikan puji-pujian. Setan dengar, dia juga takut. Karena apa? Coba kalian lihat di ayat itu, apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan. Itu yang tadinya ditutup, penjaranya itu ketutup, tiba-tiba karena pujian, mungkin pujian itu saking dahsyat, menggugah hati Tuhan. Tuhan kirimkan caranya bagaimana, bukan Tuhan menampakkan diri jadi kayak bayangan terus bukain pintu selnya Paulus, bukan. Tuhan pakai cara gempa bumi yang sangat keras sehingga membuat pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Jadi sebenarnya Rasul Paulus bisa lari aja, bisa aja ya, dia lari, dia keluar. Tapi kan Rasul Paulus itu tahu firman Tuhan. Dia nggak mau melakukan sesuatu yang jahat. Karena apa? Kalau mereka melarikan diri, kalau sekarang bilang kalapas. Lapas itu adalah penjara gitu ya. Kalau bilang sekarang lapas. Jadi kepala penjara itu nanti yang akan dihukum karena dia tidak bisa menjaga orang-orang yang dipenjarakan di situ. Makanya di dalam ayat selanjutnya dibilang bahwa kepala penjara waktu dia datang di penjara itu, dia lihat mungkin
gelap. Jangan berharap di cerita ini ada lampu. Lampu tuh masih ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian baru ditemukan barangkali ya. Jadi belum ada lampu, mereka belum tahu lilin, belum ada lilin, hanya ada minyak ditaruh sumbu baru dinyalakan. Jadi kalau udah malam mau tidur ya dimatikan. Jadi waktu itu gelap, jadi dia nggak tahu ada orang apa enggak sih. Dia taunya pintunya itu semua terbuka. Jadi kepala penjara itu mau bunuh diri gak? Karena dia takut kalau dia ketahuan orang-orang di penjara itu kabur, dia yang dihukum mati. Jadi dia mau bunuh diri aja. Tapi Paulus bilang jangan takut. Dia bersuara, kepala penjara, mungkin dia panggil namanya siapa gitu, nggak diceritakan di Alkitab. Dia panggil, kami tidak ada satupun yang melarikan diri, semua tetap ada dalam penjara. Nah akhirnya adik-adik, lewat peristiwa ini, lewat urut-urutannya, ketika Rasul Paulus dalam masalah, dia memuji Tuhan, kemudian dia lihat pertolongan Tuhan, tapi di tengah pertolongan Tuhan sebenarnya ada celah untuk dia berbuat dosa. Ada celah secara umum, orang-orang biasa lari aja, keluar aja, pasti nggak ketangkap. Tapi kan itu berbuat dosa kan. Minggu kemarin Tante Susi sudah jelaskan, kalau sesuatu yang kita tahu baik kita nggak kerjakan itu berdosa. Nah Paulus juga nggak mau, dia tahu dia nggak boleh, makanya dia tetap di situ. Nah jadi adik-adik, ada hal-hal yang Tante mau ajarkan. Yang pertama, tadi Tante sudah singgung bahwa pujian itu besar kuasanya. Mengusir setan lewat pujian bisa. Kita hati yang nggak adem, kita lagi gelisah, mungkin ada yang putus pacar, nilainya jelek gitu ya, dimarahin sama mama, sama mami, kesel. Naikkan pujian lah, iya kan? Terus atau mungkin kita ada masalah, memuji Tuhan itu melegakan hati, memberikan damai sejahtera kepada kita, membuat kita tidak cemberut lagi, membuat kita nggak marah-marah lagi. Kalau kayak Nova sakit, Rilan bilang, ayo Ceh, kita nyanyiin puji-pujian supaya Cece cepat sembuh, karena di puji-pujian itu ada kuasa Tuhan, dan puji-pujian itu mengalahkan kuasa setan. Kita nggak bisa ngalahin kuasa setan, tapi ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita memuji-muji Tuhan, usir setan di dalam nama Yesus. Saya usir kau setan. Setan lari, setan takut. Karena setan itu nggak takut nama Tante Susi. Kalau kalian usir setan, saya usir dalam nama Tante Susi, setan akan bilang, weh siapa dia? Saya mah nggak takut. Takutnya setan itu dalam nama Yesus. Dan kita memuji Tuhan itu, memuji Tuhan Yesus karena kita meninggikan nama Yesus. Nah yang kedua adalah kita belajar, ketika ada celah, ada kesempatan untuk berbuat yang tidak benar, kita harus memilih. Bisa nggak kalian belajar memilih antara bohong atau enggak? Enaknya sih bohong sih. Kalau aku nggak bohong, aku dimarahin. Tapi kan dosa. Nah kita harus belajar memilih. Ada kesempatan untuk bohong, tapi aku nggak mau bohong. Ada kesempatan untuk kita balas dendam sama temen nih. Dia itu bikin aku greget, gua gemes sama dia. Awas lu ya, gua balas lu. Ada kesempatan nih. Tapi kan firman Tuhan ingatkan, ingat, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, walaupun ada kesempatan, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Gak gampang, sakit hati, jengkel gitu ya. Misalnya, Mesia pernah nggak berantem sama Aprilio? Sering. Sering nggak? Sering. Nah, ayo matiin lagi. Ya, jadi walaupun Leo ya, gue ini kan tantemu, jangan coba-coba cubit nih. Ada kesempatan, lebih tua, lebih besar, badannya lebih keker, kamu masih kecil, gue udah gede. Tapi kan firman Tuhan bilang, tangan kita bukan untuk memukul sembarangan orang.
Bukan untuk memukul tangan Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan tangan selain untuk yang pertama memuji Tuhan, untuk bekerja, melakukan hal yang baik, bukan untuk pukulin orang. Mulut kita juga bukan untuk memaki-maki, bukan untuk ngata-ngatain kebun binatang, bukan. Meski ada kesempatan, meski papa mama nggak lihat, tapi apa? Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang baik. Masih ingat Tante Susi pernah ajarkan bahwa Tuhan itu punya buku kehidupan. Setiap nama itu ada bukunya. Dan apa yang dia kerjakan entah itu baik entah itu jahat, Tuhan catat. No, tanggal ini jam segini Rafael bikin ini, tanggal ini di bukunya Richard jam ini segini, oh Richard bikin ini, Nicholas bikin ini, semua tercatat. Terus bagaimana Tante kalau kita buat dosa? Dicatat. Tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, dihapus. Nanti kalau kita sudah mati, bukunya itu dibuka kembali. Nih buktinya, kamu hari ini, tanggal begini, jam begini, kamu lakukan ini. Nah itu loh maksudnya, kita kan nggak akan hidup di dunia ini abadi selama-lamanya. Kita dibilang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Makanya kita belajar, walaupun ada kesempatan, kita tidak boleh menggunakan kesempatan itu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Contohnya apa Tante? Nyontek. Paling benar itu. Ya kan? Apalagi lihat Mbak Google. Aduh nggak apa-apa lah Mbak Google nih. Minta nyontek sama teman. Itu yang paling gampang nih ya. Nyalahin orang gitu. Ya minta maaf aja. Udah tahu salah kita. Gampang ini kan. Maaf deh, ini salah gue gitu. Kan gampang. Kan walaupun ada kesempatan, kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat yang jahat. Karena apa? Firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Walaupun ada kesempatan, ya jangan melawan orang tua. Itu yang benar. Jadi walaupun orang tua itu kadang-kadang suka salah dengar, suka nuduh, malah nuduh sembarangan. Ya tinggal bilang, mama salah, bukan begitu. Ya nggak usah sampai suaranya udah lebih kenceng dari orang tua. Oh bisa digaplok juga kan sama orang tua. Habis itu aduh penderitaan. Oh Tuhan Yesus tolong saya dipukul sama mama. Kenapa dipukul? Karena nakal. Salah-salah Tuhan mau bilang kapok. Enggak lah gitu ya. Jadi kita belajar adik-adik. Yang ketiga adalah lewat pujian itu ada mujizat Tuhan terjadi. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus kita ini walaupun tidak terlihat, itu kuasanya tetap ada. Powerful. Tuhan lebih hebat. Lebih hebat dari pandemi. Walaupun kita kena pandemi, kita bilang Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus, virus dihancurkan dalam nama Yesus. Itu ada kuasa. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Dan kita harus yakini itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, yuk kita sudah mau akhiri. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Apa yang pertama? Suka memuji Tuhan. Yang kedua adalah tidak menggunakan kesempatan meskipun ada untuk berbuat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tercela, hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal yang tidak benar, tapi kita gunakan kesempatan untuk hal-hal yang baik. Yuk kita nyanyi satu lagu dulu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar kepada Bapak Paulus dan Silas. Di dalam mereka di penjara, ada masalah kehidupan mereka. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Kami belajar untuk tidak menggunakan kesempatan yang ada, melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi kami mau melakukan hal yang baik. Dengan demikian, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak kami yang kecil-kecil ini Tuhan, anak remaja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Nicholas, Rafael, Richard, kami berdoa buat Jessica, kami berdoa buat Keona, Adestan, Vanessa, kami berdoa buat Nisha Tuhan, kami berdoa buat Aprilio, ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Rilan, Nisha Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong di dalam sekolah mereka, tolong keluarga mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan menjamah, Mama dari Jessica, Ibu Panjaitan, Engkau berkati. Kami juga berdoa buat Nova dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan menjamah dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, baik Nova, baik mamanya, dijagai dan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang lain. Tuhan tolong jagai dan lindungi. Kami berdoa buat teman kami Kamel. Kami berdoa buat teman kami Mikaela dan Rafaela. Tuhan tolong dimanapun berada, menjamah hidup mereka. Kami berdoa dan kami akan tutup gereja anak siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang. Sampai jumpa kembali minggu depan.